Halo teman-teman, selamat datang di pembelajaran tematik kelas 1. Aturan bermain di rumah teman. Teman-teman, mari kita melihat bersama beberapa aturan berikut ini. Yang pertama, sebelum kita akan pergi bermain ke rumah teman, sebaiknya kita meminta izin terlebih dahulu sebelum pergi bermain ke rumah teman. Tentu saja kita meminta izinnya kepada mama dan papa kita. Kemudian, ketika kita bermain, kita harus bermain dengan rukun. Dan saat bermain bersama teman, kita tidak berebut mainan. Selanjutnya, saat teman kita ingin bermain milik punya kita, nah teman-teman boleh nih meminjamkan mainan yang teman-teman punya kepada teman kita. Nah, supaya bisa bermain bersama-sama. Dan setelah bermain tentu saja jangan lupa untuk merapikan mainan. Dan saat bermain, nah jangan lupa untuk bermain tidak lupa waktu. Nah, teman-teman harus ingat juga ya pulang kembali ke rumahnya teman-teman. Dan ketika bermain, teman-teman tidak sengaja nih membuat perasaan teman-teman menjadi sedih. Nah, teman-teman jangan lupa ya untuk segera meminta maaf. Nah, dan juga nih teman, kalau misalkan nih teman-teman bermain yang menghasilkan sampah, contoh teman-teman menggunting kertas origami, menggunting kertas karton. Nah, itu kan menghasilkan sampah tuh. Jangan lupa untuk membuang sampahnya pada tempatnya. Hari ini kita akan belajar tentang ungkapan permintaan maaf. Kalimat permintaan maaf kita ucapkan ketika kita melakukan kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Kalimat permintaan maaf harus diucapkan dengan tulus. Dan kalimat permintaan maaf menggunakan kata kunci maaf. Ketika kita meminta maaf, harus disertai dengan alasan. Kenapa kita meminta maaf? Contoh kalimat permintaan maaf. Lihat dalam teks percakapan berikut. Anak bunda tinggal mencari mana kata maaf. Jika kalian sudah menemukannya, kalian boleh lingkari. Lalu, lihat alasannya. Ya, kita baca percakapan berikut. Ibu mengatakan, "Mengapa kamu pulang terlambat, Nak?" "Tony minta maaf, Bu. Tony bermain bola hingga lupa waktu." "Baiklah Nak, lain kali jangan diulangin lagi ya." "Iya Bu, Tony janji. Sekarang pergilah mandi, kemudian makan." "Baik Bu." Teman-teman, lihat. Kata yang dilingkari hijau adalah kata maaf. Berarti kalimat permintaan maafnya adalah Tony minta maaf Bu. Lalu, kalimat yang diberi kotak biru adalah alasan kenapa Tony meminta maaf. Berikut contoh kalimat permintaan maaf. Ya. Ibu mengatakan, "Adi, kamarmu berantakan sekali." Nah, apa yang dikatakan Adi? "Maaf Bu, Adi lupa merapikan kamar setelah bermain." Ibu mengatakan, "Baiklah Adi, sekarang ayo rapikan mainanmu. Ibu bantu merapikan tempat tidurmu." "Baik Bu, terima kasih." Pada kalimat permintaan maaf juga diucapkan ketika kita menolak ajakan orang lain. Menolak ajakan harus dengan sopan dan gunakan kata maaf. Contoh kalimat permintaan maaf untuk menolak ajakan orang lain. "Nina, aku punya mainan baru. Ayo bermain bersama di rumahku."
Maaf Lani, hari sudah sore, aku harus pulang. Nah teman-teman, pada percakapan ini Lani mengajak Nina untuk bermain di rumah Lani. Lihat, ada kata ayo. Ini adalah kata kunci, kata ajakan. Lalu Nina menolak karena hari sudah sore, Nina harus pulang. Nina menjawab menggunakan kata maaf. Kemudian Lani menerima penolakan Nina. Lani mengatakan, tidak apa-apa Nin, lain kali saja main ke rumahku ya. Baiklah, sampai bertemu lagi Lani. Berikutnya, contoh kalimat permintaan maaf untuk menolak ajakan. Johnny dan Tony bermain bola. Mereka ingin mengajak Bayu untuk bermain bersama. Tony mengatakan, ayo kita main bola bersama Bayu. Teman-teman yang lain sudah menunggu di lapangan. Nah, pada kalimat ajakan terdapat kata ayo. Lalu apa yang dikatakan Bayu? Ternyata Bayu menolak. Bayu bilang, maaf Tony, aku harus belajar untuk ulangan besok. Nah, contoh kalimat permintaan maaf pada teks percakapan. Lihat gambar berikut. Adi pulang bermain bola, bajunya kotor. Ibu menanyakan, kenapa Adi bajunya kotor? Lihat percakapannya Adi. Mengapa bajumu kotor? Adi mengucapkan kalimat permintaan maaf. Maaf Bu, tadi Adi terjatuh saat bermain bola. Ibu mengatakan, Adi tidak apa-apa kan? Lain kali Adi hati-hati ya. Kalimat permintaan maaf. Lihat gambar berikut. Ayah sedang membaca koran. Johnny ingin lewat di depan ayah. Mana kalimat yang baik diucapkan Johnny ketika lewat di depan ayah? Apakah kalimat saya mau lewat ya? Atau kalimat permisi Pak? Mana yang kalimat yang sopan? Iya, jawabannya permisi Pak. Berikutnya, Johnny dan Made berjalan di koridor sekolah. Tanpa sengaja, Johnny menabrak Made. Manakah kalimat yang seharusnya diucapkan Johnny? Maaf ya, aku tidak sengaja. Atau, aku mau lewat dulu. Kira-kira kalimatnya yang mana ya teman-teman? Maaf ya, aku tidak sengaja. Atau, aku mau lewat dulu. Iya, sebaiknya Johnny mengucapkan kata maaf. Maaf ya, aku tidak sengaja. Teman-teman, hari ini kita akan belajar bersama dan mengenal tentang urutan bilangan dari bilangan 21 sampai bilangan 40. Di semester ganjil, kita sudah belajar dan mengenal bersama urutan bilangan dari bilangan 1 sampai bilangan 20. Nah, sekarang kita lihat sama-sama yuk urutan bilangan dari 21 sampai 40. Urutan bilangan 21 sampai 30. Ikuti Bunda ya. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Selanjutnya, urutan bilangan 31
sampai 40. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Nah, itu tadi adalah urutan bilangan dari bilangan 21 sampai bilangan 40. Sekarang kita coba bersama latihan soal berikut ini. Lengkapilah tabel urutan lambang bilangan berikut. Nah, di sini sudah terlihat ada 2 lambang bilangan. Yang pertama, di kotak pertama ada bilangan 21. Selanjutnya titik-titik dan titik-titik. Kemudian ada bilangan 24 dan titik-titik dan titik-titik. Nah, sekarang kita isi bersama-sama yuk teman-teman. Dari bilangan 21 selanjutnya. Ya, bilangan 22. Setelah bilangan 22, ya, bilangan 23. Selanjutnya, bilangan 24. Ya, betul sekali, bilangan 25. Nah, terakhir. Oke, good. Bilangan 26. Sekarang, nah kita coba lagi tabel berikutnya. Di depan bilangan 28 ada titik-titik atau kotaknya kosong nih teman-teman, belum ada bilangannya. Nah, setelah itu bilangan 28 dan titik-titik dan titik-titik. Setelah itu bilangan 31 dan titik-titik. Nah, ayo teman-teman, coba nih teman-teman ingat-ingat lagi urutan bilangan dari 21 sampai 40 tadi. Nah, kira-kira nih menurut teman-teman, di depan kotak bilangan 28 kita isi dengan bilangan berapa ya? Ya, bilangan 27. Selanjutnya bilangan 28. Setelah itu bilangan 29. Nah, setelah itu lagi bilangan 30. Setelah 30 ada 31. Nah, terakhir nih teman-teman. Terakhir adalah bilangan 32. Oke, wah good sekali teman-teman. Kita coba lagi yuk latihan soalnya. Hubungkan lambang bilangan pada gambar dengan nama bilangannya. Wah, ini gampang sekali nih teman-teman. Bunda memiliki 3 gambar dengan lambang bilangan yang berbeda. Nah, sekarang Bunda akan tampilkan nih nama bilangannya. Ada 29, 37, dan 40. Nah, menurut teman-teman nih, untuk gambar rumah ada lambang bilangan 37. Nah, sekarang kita tarik garis ke nama bilangan yang mana nih yang tepat nih? Kotak pertama, kedua, atau ketiga? Ya, kotak kedua, 37. Nah, di sini Bunda memberikan garis dengan warna kuning. Nah, selanjutnya gambar baju. Tersisa kotak pertama dan ketiga. Oke, good. Nah, ya. Di gambar baju ada lambang bilangan 40 dan lama bilangannya berada di kotak ketiga. Oke, good sekali teman-teman. Nah, sekarang Bunda beri garis dengan warna hijau.
Yang terakhir, wah sudah gampang sekali nih ya teman-teman ya. Ada gambar mobil dengan lambang bilangan 29. Dan nama bilangannya ya berada di kotak pertama 29. Dan Bunda beri garis dengan warna biru terang ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang nilai tempat pada bilangan. Nilai tempat bilangan adalah nilai dari suatu tempat bilangan dimulai dari sebelah kanan. Dimulai dari satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Nah, ini contohnya ya teman-teman, karena saat ini kita belajarnya memiliki lambang bilangan 2 angka ya. Jadi Bunda menampilkan nih contoh lambang bilangan 38. Nah, tadi di awal untuk nilai tempat dimulai dari sebelah kanan. Nah, berarti kita mulai nih dari bilangan 8. Nah, bilangan 8 menempati nilai tempat satuan. Sedangkan bilangan 3 menempati nilai puluhan. Nah, oke. Nah, sekarang coba nih kita lihat dulu lagi bersama ya contohnya. Ada gambar sebuah rumah dengan nomor rumah 22. Nah, keterangannya di atas, nah angka 2 yang berada di sebelah kanan menempati nilai tempat satuan dengan nilainya 2. Sedangkan yang di depannya nah memiliki nilai tempat puluhan, nilainya 20. Jadi dapat kita tuliskan 22 sama dengan 2 puluhan ditambah 2 satuan, atau 22 sama dengan 20 ditambah 2. Kita lihat lagi nih contoh berikutnya. Bunda memiliki telur. Nah, jumlah telur yang Bunda miliki ada 35. Coba nih teman-teman, kita isi bersama-sama titik-titik yang ada di atas ya. Tabel yang ada di atas dulu. 35 sama dengan ya 30 ditambah 5. Atau 35 sama dengan 30-an ditambah 5 satuan. Ya, ini adalah contoh penulisannya ya jika bilangan 35 diuraikan atau dipisahkan berdasarkan nilai tempatnya ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba nih latihan soalnya. Kita isi yang di atas dulu ya teman-teman. Ada bilangan 32. Nah, sekarang kita pisah nih lambang bilangan 32 ini ke nilai tempatnya masing-masing. Nah, bilangan 3 berada di posisi puluhan. Nah, sedangkan bilangan 2 berada di posisi satuan. Oke, good. Kira-kira sama nggak ya jawaban teman-teman sama Bunda? Kita lanjut yang di bawahnya. Sudah ada bantuan nih teman-teman. Ada 30-an ditambah 9 satuan. Nah, menurut teman-teman nih, lambang bilangannya menjadi berapa? 39. Oke, good. Kita lanjut. Nah, teman-teman perhatikan soal berikut ini. Angka 5 pada bilangan 35 berada pada tempat puluhan atau satuan? Nah, coba kita lihat ya, nanti jawabannya tepat. Akan berputar nih tabelnya. Wah, oke ya, angka 5 berada pada nilai tempat satuan. Nah, selanjutnya lagi, nilai angka 3 pada bilangan 34 adalah puluhan atau satuan?
Nah, kita lihat lagi nih tabel yang mana ya yang akan berputar, puluhan atau satuan. Wah, ternyata jawabannya tepat adalah puluhan. Sekarang kita akan belajar gerak tari tumbuhan. Nah, gerak tumbuhan itu ada bermacam-macam. Gerak tumbuhan adalah gerakan yang meniru gerak tumbuhan. Tumbuhan ada yang besar, kecil, tinggi, dan rendah. Tumbuhan tidak dapat berpindah tempat, namun tumbuhan dapat bergerak. Lihat contoh gerak tumbuhan berikut. Ini adalah bunga matahari, namun bunga mataharinya belum terlihat karena bunga mataharinya masih kuncup. Maka gerakan yang bisa kita lakukan adalah gerakan menguncup, yaitu meletakkan kedua tangan di atas kepala dan merapatkannya. Ini adalah contoh meniru gerakan tumbuhan menguncup. Berikutnya contoh gerakan tumbuhan mengembang. Lihat bunga mataharinya sudah mekar atau mengembang. Maka kita dapat menirukannya dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu. Ini adalah contoh gerakan meniru gerak tumbuhan mengembang. Berikutnya, lihat ada pohon kelapa tertiup angin. Gerakan tumbuhan yang bisa diikuti adalah gerakan berayun-ayun. Lihat gambar gerakan menirukan gerak tumbuhan berayun-ayun. Angkat kedua tangan, lalu miringkan ke kiri dan ke kanan. Ini adalah contoh meniru gerak tumbuhan berayun-ayun. Nah, contoh gerak tari tumbuhan yaitu tari bunga matahari. Ini adalah salah satu contoh gerak tari tumbuhan. Demikianlah belajar kita hari ini. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya.